Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Tema pagi hari ini, insya Allah, kita bahas pencerahan ya dalam tradisi Muna. Bolehkah sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidna warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin kembali program harian kita. Titik balik perubahan. Pagi ini kita temanya sebenarnya nggak ada berubah ya. Tetap aja kita selalu membahas ya pencerahan gitu. Cuman pagi ini kita akan membahas pencerahan di dalam konteks ya. Konteks bahasa Muna gitu ya. Kemarin judulnya itu kan pencerahan dalam bahasa Muna. Saya khawatir orang salah baca, dikiranya nanti kelasnya itu pencerahan disampaikan dalam bahasa Muna, kelas bahasa Muna gitu. Padahal maksudnya itu pencerahan di dalam kosakata orang Muna gitu ya. Makanya diganti tradisi. Tapi sebenarnya maksudnya itu bukan tradisi, kita belum ngomong ke tradisi, tetapi pencerahan itu dalam kosakata ya. Maksudnya dalam kosakata dulu. Ya. Jadi dalam kosakata nggak bisa dicoret. Oke. Berarti maksudnya itu pencerahan ya dalam kosakata bahasa Muna gitu. Jadi di PCI itu sekarang ada Ada satu tim. Ada satu tim yang khusus untuk mempopulerkan kembali kosakata dalam bahasa Muna. Jadi bahasa Muna itu mempunyai kurang lebih 15.000. Dia punya 15.000 kosakata. Memang termasuk bahasa lokal yang bisa selamat dari kepunahan gitu ya. Tetapi kemudian tuh meskipun selamat dari kepunahan, tetapi jumlah kosakata yang digunakan tuh mungkin semakin hari semakin sedikit ya. Semakin hari semakin sedikit. Jadi saya merasa perlu dipopulerkan kembali 15.000 kosakata ini. Jadi artinya sebenarnya leluhur kita, bangsa kita punya kekayaan sendiri, punya kekayaan budaya
Dan itu kata-katanya itu dia eh, kalau dalam bahasa Muna itu setiap kata itu mesti ada konteks. Ada konteks. Jadi ada konteks yang sifatnya konkret gitu loh. Sifatnya konkret. Jadi bukan sesuatu yang definitif ya, yang abstrak, bukan yang abstrak. Nah, karena konteks dari kata-kata itu konkret gitu ya. Lalu kemudian saya cari ada nggak pencerahan gitu. Kita kan tiap hari ya kuliah pencerahan. Lalu kemudian tuh ditemukan ada empat, ada empat, ada empat kata gitu ya. Ada empat kata yang menunjukkan atau bisa dipakai untuk menjelaskan pencerahan. Dan empat kata ini, empat kata ini itu konteksnya saya mengerti gitu ya. Konteks konkretnya gitu ya. Konteks konkretnya itu saya mengerti karena ya kita orang asli, orang asli. Jadi memahami konteks konkret itu apa ya? Sangat-sangat membuka kesadaran akan pengetahuan gitu. Jadi ada semacam perluasan kognitif, perluasan kognitif. Jadi dengan memahami empat kata pencerahan ini di dalam bahasa Muna itu, kita jadi mengerti apa sih yang jadi pencerahan itu digambarkan secara konkret seperti apa gitu. Mungkin gitu maksudnya ya. Jadi pencerahan itu digambarkan secara konkret, digambarkan secara konkret melalui empat empat kata, empat kosakata. Ada empat kosakata ini dan itu menjadi terang gitu loh, menjadi jelas. Ada empat yaitu nah ini saya jelasin dulu konteks konkret dari setiap kata gitu ya. Lalu nanti kita bandingkan dengan proses progresif pencerahan itu. Nah, eh, kalau kita lihat kata ini, kalau kita lihat kata ini, ada dua kata, ada dua kata yang ini dua kata ini dia apa ya sifatnya itu terkait dengan aktivitas manusia, aktivitas manusia. Sementara yang ini, dua kata yang ini, itu penggambaran yang secara penggambaran konkret dari sifat alam gitu. Jadi ada jadi kalau ini sifat alam gitu. Atau sifat benda-benda alam atau keadaan alam.
Jadi dua kata yang itu terkait dengan aktivitas manusia dan dua kata yang merupakan karakteristik dari benda alam atau keadaan alam. Ini menarik kalau kita melihat kosakata bahasa Muna tentang pencerahan. Jadi ada dua, sini berarti ada upaya manusia untuk kemudian itu mencapai keadaan alamiah atau mencapai sifat alamiah. Sifat alami. Nah, mari kita fokus dulu ke dua kata yang merupakan ciri dari upaya manusia. Kita fokus dulu kata kedua, tura. Jadi kata tura itu, kita orang kampung tuh biasa, masa kecil kita ikut. Jadi tura itu adalah proses mengubah fungsi hutan belukar bisa menjadi pemukiman, bisa menjadi kebun, itu turah gitu. Dia menjadi yang awalnya itu adalah fungsi hutan belukar, kemudian menjadi kebun, bisa menjadi kebun. Biasanya kita menjadi kebun, tapi bisa juga menjadi pemukiman. Itu pencerahan gitu ya. Dalam bahasa Muna berarti itu adalah keadaan kita berupaya mengubah, katakan itu kekacauan hutan belukar, kalau kita kekacauan menjadi kebun, menjadi pemukiman, menjadi keteraturan. Jadi kalau kita menggunakan satu kata ini saja sudah menggambarkan apa yang mesti dilakukan manusia untuk mencapai pencerahan. Dia mesti mengubah fungsi dirinya, dia mesti mengubah bentuk dirinya, fungsi atau bentuk. Dari kekacauan menjadi sebuah keteraturan. Itu kurang lebih makna, kalau makna lain ya. Kalau dari kekacauan ke keteraturan ini kan kita sudah menggunakan istilah fisika, istilah ilmu modern begitu. Tapi secara lokal ada apa namanya itu, konsep konkret lokalnya di sana itu, tura itu mengubah hutan menjadi kebun, menjadi pemukiman, menjadi wilayah administrasi. Itu kata tura. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin tercerahkan, kita mesti berupaya membuka, mengubah fungsi, mengubah bentuk diri kita yang awalnya itu hutan belukar, di dalamnya banyak binatang, menjadi bentuk yang penuh keteraturan yang bisa kita kelola secara sadar. Itu makna kata tura. Secara konkret dia adalah mengubah bentuk, transform fungsi dari hutan belukar menjadi kebun, menjadi pemukiman. Saya biasa ikut bapak saya untuk melakukan tutura. Saya biasa diajak untuk kita lakukan tutura. Di sini ada orang Muna kan nih.
Ayo, siapa yang pernah ikut kegiatan tutura gitu ya? Ada nggak orang Muna? Cek-cek dulu ya. Kalau nggak ada, wah orang Muna. Dan anak-anak sekolah sekarang itu, oh ada ya. Anak-anak sekarang itu nggak pernah lagi melihat aktivitas tutura ini gitu. Karena masyarakat itu sudah tidak ada lagi, jarang mengalami fase transisi gitu ya. Fase transisi. Sehingga memang kata tura itu dalam uh, budaya Muna hari ini mungkin tidak dikenal lagi. Mungkin tidak dikenal lagi gitu. Dan itu berpotensi tidak dipahami gitu. Kemudian kata ini yang sulit. Yang pertama ini tertulis di kamus tuh Bomboraka menggunakan O. Ketika menggunakan O, Bombo, saya tidak ada ingatan sama sekali. Apa maksudnya Bombo ini? Tidak mengerti. Kita cari satu hari gitu. Kita pergi, saya ada timnya, ada Ainun, Muna. Saya suruh telepon orang-orang di kampung, tanyakan apa ini maksudnya. Nggak ada juga yang mengerti. Nggak ada juga yang mengerti. Lalu ada telepon kakeknya, sampai telepon kakek gitu. Kakeknya memberikan gambaran itu uh, gunung yang retak, gunung yang retak. Tapi kemudian tuh tidak begitu jelas gitu ya. Saya juga tidak pernah mendengar gitu. Saya melihat juga di Muna kan nggak ada gunung. Kok bisa apa namanya itu? Kok bisa ada konkretnya? Kok ada gunung gitu? Padahal di Muna nggak ada gunung. Lalu lalu muncul, oh kalau gimana kalau saya ganti huruf O-nya menjadi A, Bamba. Kalau Bamba saya tahu. Oh ternyata itu hanya perubahan apa pengucapannya. Jadi Bamba Raka. Bamba itu apa ya? Tebing gitu. Tebing. Tebing-tebing gitu ya. Toko tebing, tebing. Jadi tebing yang mengisolasi dua posisi. Misalnya sini kampung. Nanti sini ada tebing. Sini ada kampung lain. Ya tebing. Jadi kalau pencerahan itu berarti, jadi untuk sampai kepada titik A ke titik B, kita mesti me, apa ya, melewati tebing ini. Dan itu saya pernah masa kecil saya itu diajak oleh bibi saya mencari air di dalam gua yang itu melewati tebing-tebing Bamba namanya. Bamba. Jadi ketika kita melewati tebing semacam ini, kita berjalan tidak hanya dengan menggunakan dua kaki. Kalau kita lewat Bamba itu, kita nggak bisa berdiri tegak karena terjal gitu biasanya. Terjal. Dan sangat berbahaya kalau berjalan dengan dua kaki. Kita biasanya itu, waktu kecil itu, ketika melewati tebing-tebing itu berjalan dengan dua kaki dan dua tangan gitu. Jadi kita seperti laba-laba, ya kan, merayap.
Jadi bisa dibilang di sini pencerahan itu adalah perjalanan merayap untuk melampaui hambatan dari satu titik ke titik berikutnya. Jadi gesit, dia mesti gesit. Jadi kalau anak yang katakan itu kelemar-kelemar, ya kan? Kelemar-kelemar, dia nggak akan diajak melewati, dia nggak akan diajak melewati Bamba. Terlalu beresiko gitu. Terlalu beresiko. Beresiko jatuh, beresiko. Pokoknya ikan itu fatal kalau dia berjalan di atas Bamba itu. Itu hanya anak yang gesit, hanya orang yang sehat yang diajak untuk melakukan perjalanan melewati Bamba ini. Melewati perjalanan Bamba ini. Seperti itu. Jadi bisa dari kata ini kita mesti berarti pencerahan itu adalah upaya gitu ya. Upaya bergerak dari satu titik dengan titik dari satu titik ke titik berikutnya dengan menggunakan seluruh upaya kita, seluruh kekuatan gitu. Seluruh kekuatan untuk bergerak. Seluruh kekuatan untuk bergerak. Jadi bukan hanya kaki yang kita gunakan, bahkan tangan yang digunakan, yang biasa kita gerakan hanya untuk mengambil donat, sekarang kita gunakan untuk menopang beban tubuh kita. Dan untuk menjelajahi Bamba itu mesti ada pemandu di sana. Mesti ada orang yang sudah berpengalaman. Mesti ada orang yang sudah berpengalaman yang memandu gitu. Ini adalah perjalanan yang sangat berbahaya yang menggunakan seluruh kekuatan untuk bergerak menembus rintangan ini. Dan biasanya itu ada orang tua yang memandu. Saya waktu itu dikawal, dibersamai oleh bibi saya di samping saya gitu. Seperti itu. Jika tanpa itu berpotensi untuk jatuh. Itu dari kata bambaraka itu. Bamba itu tebing curam gitu ya. Tebing-tebing curam. Dari dua kata ini kita sudah mengerti gitu. Berarti orang sana itu sudah mengerti tradisi pencerahan. Sudah mengerti tradisi pencerahan gitu. Jadi kalau mau tercerahkan, kamu hanya berjalan dengan dua kakimu. Wah, itu berarti ini bukan gerak jalan gitu ya. Ini pencerahan itu bukan gerak jalan. Salah injak masuk jurang gitu kan. Ya ini yang tahu Bamba itu tahu di Kondomia banyak Bamba. Apalagi di Madawa, di kampung saya banyak Bamba. Ini kemudian itu artinya dengan dua kata ini kita sudah jelas apa yang mesti kita upayakan gitu kan. Lalu setelah ini jelas gitu bahwa pertama kita akan mengubah bentuk dari kekacauan menjadi keteraturan, dari fungsi hutan belukar menjadi kebun, menjadi pemukiman. Lalu ada juga makna lain, itu adalah perjalanan yang berbahaya untuk menembus satu tujuan. Maka itu yang dibutuhkan itu adalah kemampuan bergerak dengan seluruh kekuatan. Jadi pencerahan itu jangan setengah-setengah. Jangan disambi pacaran. Kamu kalau melewati Bamba, sambil ngobrol-ngobrol, jatuh kamu.
Nah, jadi kalau lagi belajar pencerahan, disambi pacaran, disambi yang neko-neko, jatuh pasti. Pasti jatuh. Pasti jatuh. Anak-anak yang tidak punya pengalaman memanjat bamba, lalai sedikit maut. Orang Muna tahu bagaimana perjuangan memanjat bamba itu. Penuh perjuangan gitu. Penuh perjuangan. Kalau kita memanjat bamba, itu enggak boleh bawa beban yang banyak. Enggak boleh terbebani. Membawa tubuh saja itu sudah bagus. Jadi dalam posisi memanjat tebing curam, yang itu permukaannya tidak rata. Permukaan, jadi bamba itu biasanya kalau di kampung itu permukaannya tajam-tajam gitu. Tajam-tajam dia. Jadi untuk berhenti saja itu berat. Untuk berhenti berat karena kita tidak karena permukaan batu-batu itu tajam gitu. Permukaannya tajam. Jadi tidak bisa dipakai buat ngobrol-ngobrol dulu. Ya, buat ngerumpi dulu itu tidak bisa. Sangat-sangat berbahaya. Dia membutuhkan kecepatan tertentu gitu. Kurangi beban yang tidak diperlukan gitu. Gak bisa main-main kalau kita memanjat bamba itu. Cepat tangkas. Kalau disambi-sambi, disambi apa namanya itu, disambi main-main, disambi gini-gini. Oh, nggak jadi kamu. Nggak jadi. Nah, ini nih yang spirit manjat bamba ini anak-anak sekarang itu nggak punya pengalaman. Nggak punya pengalaman. Dan ini saya pernah baca di salah satu sejarah Nabi, masa kecilnya itu juga. Nabi Muhammad itu pernah diajak untuk memanjat tebing-tebing oleh ibu susunya. Seperti itu. Jadi bamba ini adalah tradisi, kata dari apa mungkin tradisi nomaden gitu ya. Ini tradisi nomaden. Anak-anak kan sekarang kan bukan panjat bamba, ke mall sama ke kafe gitu. Ngerumpi gitu-gitu ya, enggak, dia enggak pernah merasakan berpertualang memanjat bamba. Ini tradisi nomaden, ini tradisi agraris. Seperti itu. Jadi jelas di sini upaya yang mesti kita lakukan. Sehingga yang kita bisa lihat kata yang merupakan sifat alami benda-benda. Ila, ela. Tapi kalau dalam lidah orang kampung saya itu ila, ela, ela atau kalau tapi ila ini. Ila itu dia sebuah benda yang bisa memantulkan cahaya. Dia memantulkan, dia bersinar, bercahaya, dia bercahaya. Dia bercahaya. Moila, Moila itu kan bercahaya. Dia bercahaya pada apa ya? Dia jadi benda yang apa? Kalau yang kayak dia bisa memantulkan cahaya gitu. Bisa menghasilkan apa namanya itu? Bisa menghasilkan cahaya di dalam kegelapan gitu. Ilaidi. Itu sifat alaminya mesti dia bercahaya gitu. Kemudian ada Indra. Oh Indra ini bening.
atau cerah. Dia mesti bening. Ini sifat air. Ini sifat air. Kalau ini biasanya itu ada dua sifat benda yang kayak kaca, tetapi juga harus ada cahaya. Ada cahaya. Terus juga bendanya itu yang bisa memantulkan cahaya itu kan benda yang apa ya? Kalau biasa kaca, seng gitu ya. Jadi bukan benda yang menyerap untuk dirinya, tetapi dia memantulkan, bersifat dia memantulkan. Memantulkan kembali. Bisa mentanwir gitu ya. Bisa mentanwir. Dari empat kata ini saja, Jadi yang permukaannya licin. Oh, ini ada Bang Judi kayaknya yang seperti botak bumi Nokoila. Ini semoga tidak menyindir ini. Jadi di situ ada benda yang permukaannya licin dan ada cahaya. Jadi kata ilah itu membutuhkan dua hal. Yang sudah halus dan membutuhkan cahaya yang dia halus dan memantulkan cahaya. Yang keempat kata indah itu bening, noto indah. Biasanya kita kalau di ke hutan ketemu sungai yang ya to indah itu tidak keruh, tidak banyak kotoran di situ, tidak banyak kotoran. Dari empat kata ini kita jadi mengerti apa itu pencerahan, keadaan, prosesnya, dan hasilnya. Proses dan hasilnya. Nah, persoalannya adalah orang Muna sendiri itu sekarang ini ya, boro-boro mempelajari tercerahan. Wong kosakatanya aja itu udah nggak ngerti. Udah nggak ngerti. Jadi kata Bamba itu menunjukkan kecepatan dia. Sebuah kecepatan melintasi medan yang berbahaya. Apa medan berbahaya di dalam diri kita? Ini semalam saya udah buatin PowerPoint-nya. Yang buat Jenny sih, bukan saya. Tapi saya yang ini. Jadi kata Bamba itu menunjukkan kecepatan melewati medan yang berbahaya. Apa medan yang berbahaya itu? Nah, saya udah buatin petanya. Medan yang berbahaya itu apa? Nah, ini dia, medan yang berbahaya. Jadi medan yang berbahaya itu adalah fase perkembangan jiwa dari fase fasad sebagai objek. Lalu kesebagaian objek ini ditandai dengan kepastian diri. Sahadatnya itu la ilaha illa antum. Kalau dalam bahasa pondokan. Saya adalah objek, kamu yang mutlak pada aku. Dia yang mutlak pada aku. Ini adalah fase yang berbahaya di dalam jiwa.
Ini kalau dalam peta Hawking, ini fase dimensi ketiga. Fase berbahaya yang lain lagi yang harus buru-buru dilewati. Harus buru-buru sejak dini. Itu adalah fase antroposentris. Sahadatnya adalah la ilaha illa ana. Ini mulai 200 sampai katakan tuh 599. Harus buru-buru dilewatin. Sebenarnya ada kosmosentris. Fase kosmosentris. Kosmosentris itu adalah, tapi nanti saya tulis lagi. Saya adalah universe. You are universe. Itu kosmosentris. Nanti saya tulis. Peta Hawking itu berarti 600 sampai 700. Ini buru-buru, cepat-cepat. Cepat-cepat. Biar kemudian tuh sampai pada pencerahan dengan syahadat la ilaha illallah. Sampailah dia ke pencerahan. Setelah sampai pada pencerahan, maka dia harus melakukan tura. Dia harus melakukan tura. Dia harus mengubah masyarakat yang kacau menjadi masyarakat yang beradab. Nah itu kalau kita gambarkan dalam peta pelajaran di PCI, nah dia langsung bikin tura, langsung ditura ini, langsung ditura. Sama belukar, hutang belukar, langsung ditura menjadi liwu. Menjadi liwu, menjadi peradaban. Makanya dalam lagu-lagu Muna itu, Kota Raha itu adalah liwu tutura gitu. Di Muna itu ada satu lagu. Ada satu lagu yang judulnya Oraha. Raha itu adalah kota peradaban gitu. Liwu tutura yang dibuka oleh orang yang sudah tercerahkan gitu. Ada lagunya di sana tuh. Ntar saya bagikan dulu ya. Ntar dibagiin dulu. Tapi sekarang ini orang Muna itu Anda fokus pencerahan dia. Tidak fokus lagi. Ini kita ini ada lagu-lagu gitu ya. Ada lagu di sana yang menunjukkan bahwa kota Raha itu kabupaten ibu kota gitu. Itu dia adalah Liwu Tutura gitu. Tura. Jadi mestinya ibu kota itu adalah pusat pencerahan gitu. Dia adalah pusat pencerahan, pusat dari 4 penjuru mata angin. Fatowerano ini keempat penjuru mata angin itu pusatnya di situ. Kata Tura. Ya, seperti itu. Jadi, nah kita ini kan kebalik ini. Langsung Tura, tetapi tidak tercerahkan. Akhirnya apa? Bikin kacau. Nggak ada dulu perjalanan cepat. Minat dulu mati ila nur. Dari pribadi yang membahayakan. Gitu. Ini kan berbahaya ini. Wilayah yang berbahaya. Wilayah apa namanya itu? Potensi diri yang sangat berbahaya. Yang itu harus buru-buru dilalui. Sehingga dia bisa menjadi hamba. Bisa menjadi hamba. Setelah menjadi hamba, baru dia melakukan tutura. Baru dia bikin peradaban gitu.
menurut saya ini adalah kekayaan budaya ya, kekayaan budaya yang mestinya ini disadari oleh orang Muna, minimal orang Muna. Atau kalau ya ini kan nature alami sebenarnya. Semua manusia mesti tahu pencerahan itu seperti apa. Jadi dengan 4 kata ini sudah menggambarkan seluruh model yang saya buat, yang PCI buat selama ini. Hanya dengan 4 kata ini. Bayangin kalau 4 kata ini tidak dikenal di masyarakat. Mereka akan terjebak pada pencerahan yang sifatnya sedo, nggak ngerti gitu. Lalu muncul istilah-istilah pemisahan antara spiritual dan peradaban. Wah, itu resiko lagi gitu. Berbahaya lagi. Jadi dalam tradisi Muna, pencerahan itu harus gongnya adalah peradaban. Membuat ruang tutura itu. Ada ruang untuk bermasyarakat. Jadi bukan hanya sifatnya individual gitu. Jadi peragaan pencerahan itu mesti peradaban, sebuah tuturah. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan pagi ini. Jadi dari 4 kosakata saja itu konsep konkret itu jelas, lalu diteruskan ke dalam proses progresif. Wah, itu mesti dipercepat. Percepatan Bamba ini, melewati Bamba itu harus gesit tangkas. Dan harus ada pembimbing. Masalahnya sekarang orang tidak punya lagi kemampuan untuk melakukan itu. Baru berharap hidup enak. Seperti Indonesia. Indonesia berharap 2045 generasi emas. Mau emas dari mana? Enggak ada proses progresif kok. Tahu-tahu mau jadi generasi emas. Menurut saya itu adalah naif. Dia nggak mengerti. Dia kehilangan kosakata dia kehilangan filosofis untuk apa? Untuk menjadi dasar dari apa yang dia cita-citakan. Jadi dalam tradisi Muna, pencerahan itu tidak berakhir dengan moksa. Tidak berakhir dengan moksa, tetapi berakhir dengan tutura. Itu penting ya, itu penting. Jadi berarti pencerahan itu tujuannya bukan masuk gua, tetapi dia mengambil air lalu menghasilkan peradaban gitu. Saya kira itu pagi ini. Terima kasih. Semoga ya ini hasanah ya. Kita belajar pencerahan dari kosakata Muna dan itu menurut saya sangat-sangat konkret dan sangat-sangat konkret. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Sangat melengkapi ya kosakata dalam belajar kesadaran kita. Insya Allah Jumat besok kita ada mentoring TLOC ya. Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi silakan mempersiapkan diri. Dan bagi alumni ini free receipt ya, silakan daftar. Terima kasih, kita bertemu minggu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.